Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada hari kiamat nanti saudara, keturunan bukan merupakan faktor yang bisa menentukan nasib seseorang. Bahwa kalau anak dari keturunan orang yang saleh pasti akan selamat, dan sebaliknya kalau ada anak keturunan penjahat pasti mendapatkan laknat. Di akhirat nanti saudara, selamat atau tidak, yang paling berpengaruh adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian amal perbuatan manusia masing-masing. Meskipun dia anak dari seorang manusia yang mulia, tapi jikalau dirinya termasuk golongan yang layak mendapatkan siksa, status keturunan ini tidak akan berguna. Atau sebaliknya saudara, seburuk apapun kedua orang tuanya, jika dirinya sendiri memang layak untuk selamat, buruknya nasab sedikit pun tidak akan membahayakannya. Orang bilang iman tidak dapat diwarisi, demikian pula kehormatan diri, apalah lagi keselamatan di akhirat nanti. Tidak hanya di hari kiamat dan di hadapan Allah saudara, bahkan di dunia dan di mata manusia pun semua itu berlaku. Keturunan orang yang terhormat tapi bejat di mata manusia tetap akan dipandang rendah sebagai manusia yang tidak bermartabat. Kalaupun ada yang memaksakan diri menghormati, hal itu pasti dilakukan dengan menipu nurani. Sebaliknya saudara, meskipun keturunan penjahat, tapi dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala menjadi mukmin yang solih dan taat, orang pasti akan menaruh segala hormat. Bahkan ini juga berlaku bagi keturunan Nabi sekalipun. Memang benar saudara, bahwa Ahlul Bait memiliki keutamaan, tapi keutamaan sebagai Ahlul Bait didapatkan bukan karena faktor kekerabatan dan keturunan, tapi karena iman dan ketaatan. Jika dua hal itu ada, maka status sebagai Ahlul Bait menjadikan kemuliaan itu semakin sempurna. Hal ini disadari betul oleh salah satu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ali Zainal Abidin. Suatu ketika Taus bin Kisan melihat Ali Zainal Abidin sedang meratap penuh gelisah di hadapan Ka'bah, seakan-akan dia sedang berada di ambang kehancuran. Terdengar tangisnya yang terseduh-seduh diiringi doa memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demi mendengar ini saudara, Taus kemudian berhenti. Setelah tangis mereda, Taus mendekat dan berkata, "Wahai cucu Rasulullah, aku melihat Anda meratap sedih, padahal Anda memiliki 3 keutamaan yang dapat membuat Anda merasa aman." Ali Zainal Abidin bertanya, "Apa 3 keutamaan itu?" Taus kemudian menjawab, "Pertama, Anda adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, Anda bisa mendapatkan syafaat dari kakek Anda. Ketiga, Anda akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala." Ali Zainal Abidin kemudian menjawab, "Wahai Taus, sekalipun aku keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun keturunan itu tidak menjadikan diriku aman dari rasa takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu setelah aku membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzi wa la yatasaalun. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 101. Ada
Adapun tentang syafaat kakekku kepadaku, kata beliau, sesungguhnya Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfikun. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 28. Dan mengenai rahmat Allah itu, kata beliau, Allah akan memberikannya kepada orang yang selalu berbuat kebaikan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, bahwa sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, meski sebagai keturunan Rasulullah SAW, beliau tidak berani berangkuh diri untuk merasa aman dan pasti selamat. Walaupun saudara melihat keimanan dan ketakwaan yang beliau miliki, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 hal itu sepertinya memang layak beliau dapatkan. Namun begitu saudara, beliau menegaskan bahwa keturunan itu tidak akan banyak membantu jika tidak didahului dengan keimanan, lalu disertai dengan ketakwaan dan amal solih. Rasulullah SAW sendiri pernah mewanti-wanti anaknya, juga kerabatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah, beliau berkata, tatkala Allah menurunkan ayat, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, yang termaktub dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, Rasulullah SAW pun berdiri dan berseru, wahai kaum Quraisy, selamatkanlah jiwa kalian, sesungguhnya aku tidak bisa menolong kalian dari ancaman Allah. Wahai Bani Abdul Manaf, aku sama sekali tidak bisa menolong kalian dari ancaman Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak bisa menolongmu dari ancaman Allah. Wahai Safiyah bibinya Rasulullah, aku sama sekali tidak bisa menolongmu dari ancaman Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang engkau kehendaki dari hartaku. Aku sama sekali tidak bisa menolongmu dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ulama menjelaskan bahwa hadis ini menegaskan para kerabat dari orang-orang yang soleh jangan sampai terlena dengan kedekatan hubungan mereka. Sebab orang soleh itu menjadi mulia karena kesolihannya sendiri, bukan karena tali kekerabatannya. Hadis ini juga tidak menafikan adanya syafaat dari Nabi SAW. Nabi SAW akan tetap diberi wewenang memberikan syafaat kepada umatnya. Namun begitu saudara, pada hakikatnya toh syafaat itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berhak mendapatkan syafaat juga orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nasib masing-masing orang tergantung pada rahmat Allah dan kualitas diri. Maka jangan merasa bangga meski menjadi keturunan orang mulia jika ternyata iman di dada belum seberapa. Tetap berusaha berlaku lurus dan memohon hidayahnya, niscaya keturunan itu akan membuat diri semakin mulia. Tidak perlu juga pula merasa risau meski menjadi keturunan pendurhaka, jika iman dan takwa bisa tumbuh dan bertambah hingga menemui yang maha kuasa. Oleh lantaran nasab tidak menjamin nasib.